Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Duryadi dari kelas 64 2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas terakhir saya. Di sini ada yang pertama, kita akan demokrasi. Demokrasi itu ada suatu proses sejarah politik yang perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsep demokrasi menurut para tokoh dan punding Feder kemerdekaan Indonesia, terutama Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Yaitu juga proses menggambar perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai saat kemerdekaan Indonesia berdiri. Di sini kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1990 hingga saat ini. Nah, secara gamblang berpemimpin ditunggu Soekarno pada kalimat yang dikatakan dalam teks proklamasi 17 Agustus 1940 adalah atas nama bangsa Indonesia. Bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua ada wawasan Nusantara. Nah, di sini wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan persaudaraan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan juga rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun asas-asasnya sebagai berikut. Yang di sini yang pertama ada asas solidaritas. Jadi solidaritas ini perasaan emosional dan moral terbentuknya pada hubungan antar individu ataupun kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan juga cita-cita. Terus juga ada asas kejujuran. Di sini kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Pun asas kesamaan tujuan mempunyai tujuan seperti kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Kedua, ada asas keadilan. Di sini seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu manapun yang mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan itu sendiri. Dan juga ada asas kerjasama. Dengan adanya di sini asas kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Nah, adapun ketahanan nasional dan juga bela negara. Di sini konsep bela negara itu sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh Indonesia. Negara-negara lain menerapkan bela negara dengan berbagai bentuk, antara lain berupa wajib militer, pelayanan sipil, maupun paduan antara wajib militer dengan pelayanan sipil. Terus di sini ada integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada di dalam sebuah negara sehingga tercipta keserasian dengan keselarasan secara nasional. Nah, di sini yang harusnya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan integrasi nasional ada rasa persatuan yang tinggi serta kepedulian terhadap sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut upaya yang dapat dilakukan mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan rasa toleransi antara suku, agama, dan juga budaya, tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Juga memiliki wawasan Nusantara dengan cara mematuhi dan menaati setiap komponen pembentukan bangsa agar tercipta kepentingan yang sama, keadilan, solidaritas, dan juga kerjasama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.